Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam program Bincang Santai yang kali ini kita sedikit membahas yang beda. Kenapa beda? Karena kami saat ini di studio kedatangan dua bersaudara dan kedua-duanya saat ini belajar di kota Madinah, yaitu tepatnya di Universitas Islam Madinah. Sebelum kita berkenalan dengan beliau, kita sapa dulu beliau. Beliau adalah satu Ustadz Ridwan Marikar. Yang kedua adalah Ustadz Lutfi Marikar dan beliau dua bersaudara. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana kabar antum? Alhamdulillah. Antum gimana? Alhamdulillah. Kok mirip ya? Karena kita bersaudara ini. Masya Allah. Baik, pada kali ini kita akan bahas seputar lika-liku belajar di negeri yang dicap sebagai Wahabi alias negeri Saudi. Nah itu nanti antum silakan memberikan penjelasan apa sih bagaimana belajar di negeri Wahabi, karena ya seperti yang kita tahu di Indonesia ini kan serangan terhadap tanda kutip Wahabi ini gencar, seolah-olah paham itu berasal dari negeri Saudi. Nah itu fadal silakan antum bisa menjelaskan. Sebelumnya Bismillah, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Ya, yang pertama sebenarnya tentang negara yang dicap negara Wahabi ini sebenarnya negara yang sangat-sangat menjalankan apa yang dikatakan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Apa yang Allah sama Rasulnya ajarkan kepada kita. Ya. Mungkin kenapa kok di sini dicapnya negeri Wahabi? Karena banyak orang yang tidak tahu sebenarnya. Hanya mungkin karena dia dengar dari luar, oh Wahabi gitu. Tapi aslinya kalau dia mendalami dan dia langsung terjun, mereka akan tahu apa yang sebenarnya Arab Saudi khusus ya, terutama kalau kita di kota Madinah, ya, karena kita hidup di Madinah, ya, itu apa yang kita pelajari di sana. Karena ya kebetulan anak sendiri banyak bermuamalah sama orang, ya selama di situ baik dengan teman-teman kita juga, terus juga para tamu-tamu Allah, jamaah haji, jamaah umrah, itu mereka selalu sangat antusias ketika bertanya kepada kita dan kita memberikan jawaban, gitu. Padahal mungkin mereka sendiri mungkin dari golongan aliran lain lah ya. Cuman ketika tanya kepada kita mereka menerimanya, gitu. Begitu diantara salah satunya kenapa kok dibilangnya Wahabi padahal kalau jujur ya kita Wahabi walau gimana, tapi kan seperti itulah keadaannya. Iya, memang kebanyakan orang mungkin tidak paham, cuma dengar sebutan Wahabi pasti tanya apa sih Wahabi? Wah, nggak tahu. Serius itu ada jamaah umrah yang antum bawa? Jadi ya begitulah. Kalau dari sisi pembelajaran di kampus itu, apakah ada doktrin khusus? Harus ini. Gimana? Benar nggak? Kalau dari kampus sendiri, kita sama sekali tidak ada doktrin khusus dan lain sebagainya. Karena di kampus sendiri, para dosen masyayikh itu memberikan kepada kita kelonggaran dari madhab-madhab. Karena kita sendiri hidup di kampus ini lebih dari 192 negara. Masya Allah. Ya mungkin kita sendiri nggak pernah dengar. Negara apa ini nggak pernah dengar, di kampus kita ada. Gitu. Jadi dan berbagai macam karakter orang ada di sana gitu. Iya, dan berbagai mazhab dari imam mazhab 4, semuanya ada. Berarti di sana semua mazhab dipelajarin? Dipelajari semua. Ya artinya kan selama ini kan seolah-olah di sana ngajarin mazhab tertentu tuh. Nah berarti kalau antum bicara seperti itu kan, ya artinya ya mungkin masyarakat baru tahu bahwa di sana semua mazhab dipelajarin gitu kan? Iya, semua mazhab dipelajari dan para dosen pun ngomong antum ambil mazhab yang lebih cocok ke negara antum. Jadi bukan berarti sampai gitu dosennya bilang? Iya. Mungkin memang kalau di Saudi sendiri lebih ke mazhab Hambali ya. Tapi di situ Saudi tidak pernah menekankan, terutama dosen-dosen kita, masyayikh tidak pernah menekankan ente harus ngambil mazhab Hambali karena negara kita, kalau kita Syafi'i ya kan. Terus negara-negara lain Afrika ini itu lain sebagainya kan beda-beda mereka negara mazhabnya gitu. Pantesan ada beberapa dosen senior antum mungkin ya, yang sekarang jadi besar di Indonesia pulang mengajarkan fikih mazhab Syafi'i. Masya Allah kan. Bahkan yang kita tahu sendiri Syekh paling terkenal ibaratnya di dunia mungkin Syekh Sudais yang berada di kota yang di negara yang dikatakan Wahabi. Imam Masjidil Haram kan. Ketika beliau imam di Jakarta, beliau pakai bismillah. Sedangkan membaca bismillah jahar itu adalah mazhab Syafi'i. Sedangkan di Saudi
Mazhabnya Iya, Hambali. Hambali. Begitu toleransinya gitu. Masya Allah ya. Nah, Jadi apa yang dibilang sama orang katanya di sana toleransinya sedikit, justru kebalikannya gitu. Itu sangat kebalikan sekali memang. Karena Saudi sendiri sangat toleransinya sangat tinggi sekali. Buktinya semua paham bisa masuk ke sana kan? Bisa, iya. kalau misalnya nggak bisa masuk apa ya haji kita susah, apa-apa susah kan. Iya, bener ya. Indonesia kan Haji, sapinya umroh. banget kan. Kalau Iya. ke sana Saudi terbuka aja gitu kan. Dan Indonesia termasuk jamaah yang sangat banyak. dicintai lah Masya sama Allah. orang-orang Saudi. Iya. Karena apa tuh? Karena akhlaknya. Karena ramah. Akhlak, rahmah, terus ya gampang lah diarahkan dan lain sebagainya. Beda dengan negara-negara yang Iya benar. Iya. panut Hanafiyah gitu ya. Iya, lebih syadid. Lebih syadid, Masya Allah. Oke, nah ini berkaitan tentang terorisme nih, karena sekarang kita di Indonesia sedikit-sedikit nggak ikut golongan tertentu radikal, nggak ikut ormas tertentu radikal, seolah-olah radikal tuh berhak mencap tuh dari mereka aja. Nah, itu apakah benar di Saudi mengajarkan hal demikian? Artinya pulang-pulang dari Saudi sampai di Indonesia, lah jadinya gini-gini gitu. Iya, kalau masalah radikalisme, Saudi itu adalah negara nomor satu kalau menurut Anda yang paling anti sama model-model radikal, terorisme dan lain sebagainya. Karena Saudi ini dia takut sama hal-hal seperti itu. Dia sangat menjauhi hal-hal berbau sedikit aja sudah ditangkap lah di sana tuh. Oh Jadi iya, nggak- kan udah waktu ini kan anggap aja seorang ulama gitu kan, ngomong sedikit aja langsung Iya benar. dicekel gitu Iya, kan. ulama karena di situ semuanya diawasi kalau di Saudi sendiri. Jadi apa misalnya setiap ceramah pun khutbah Jumat, terus ngisi kajian di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, semua ada rekamannya. Jadi masyayikh sendiri pun walaupun beliau ulama tetap diawasi jangan sampai ada berbau-bau radikal. Nah, berarti orang-orang yang mengatakan oh di sana yang dipelajari adalah pahamnya tanda kutip terorisme nih. Tapi kan pada akhirnya kan ketahuan nggak bener hal tersebut gitu kan. Ya, itu sangat tidak benar sekali kalau masalah dibilang Saudi radikal itu sangat jauh karena tidak ada sama sekali pemahaman yang kita pelajari. Alhamdulillah selama ini udah bertahun-tahun lah di sana. Ya, itu alhamdulillah kita sekalipun tidak pernah namanya belajar berbau-bau radikal, berbau terorisme dan lain sebagainya, nggak pernah. Insya Allah. Nah terus ini nih terakhir, bukan terakhir ya, tapi ada beberapa hal yang nanti akan mau tanyakan. Ini, Antum kan Anda pernah dengar nih, Antum pernah membawa tamu VIP dari negara kita nih. Nah itu bagaimana artinya pengamanan negara Saudi dengan pengamanan negara kita itu bagaimana? Maksudnya dalam hal ini maksud aneh adalah apakah di sana Saudi itu ketat banget dalam menjaga tamu negara atau bagaimana gitu? Ya sebenarnya alhamdulillah sebelumnya Ana bersama beberapa teman dan saudara Ana juga itu kita sempat diamanahi beberapa kali membawa tamu negara ya, tamu negara. Nah itu alhamdulillah pelayanan Saudi Arabia sendiri kepada tamu negara itu sangat luar biasa. Benar-benar mereka menjaga ketat banget penjagaan mereka kepada tamu negara ini. Karena mereka tahu ini adalah tamunya negara dan mereka benar-benar penjagaan super. Kalau Ana lihat, Ana nggak pernah ngelihat penjagaan seperti ini lah. Misalnya nih apa nih? Misalnya penjagaan dari negara Saudi seperti apa kepada tamu negara? Dari pengawalan ketat dari rank 1, 2, 3, dia punya pengawalan khusus dari kita kedatangan di bandara sampai kita dibawa ke guest house istana di kota Mekah. Itu semua penjagaan sangat ketat sekali. Dan itu benar kawal-kawalan mereka, jujur ya anak sangat salut lah, Masya Allah mereka pengawalan dan semuanya serba terjaga lah kalau di situ. Kalau anak lihat, Masya Allah lah pelayanan mereka untuk tamu-tamu negara ini, nggak main-main lah mereka. Nah, apakah di sana ada menghormati tamu ya? kan? Nah, di sana apakah ada sistem penjagaan apa nih? Bawa kalbun atau gimana itu? Ada. Itu untuk di guest house sendiri, mereka itu ada untuk ngecek ya, untuk mencium bau dan lain sebagainya, pengecekan ruangan karena ini tamu negara bukan tamu biasa ya. Tamu negara itu benar-benar kalbun itu apa nih kalbun tuh? ya.
Anjing. Anjing. Ya, anjing pelacak lah. Anjing pelacak. Ya. Anjing untuk keamanan yang mana dalam Islam dibolehkan juga untuk memelihara anjing untuk keamanan. Itu anjingnya sendiri anak kaget ngelihat itu mungkin setengah badan tingginya. Segini. Segini lah ya. Segini. Itu anjing pelacaknya Sompi. Iya, gede sekali. Mana Masya Allah, aku pikir jujur aja kalau kita sendiri mungkin di Bali ini banyak kan kita ngeliat anjing gitu. Subhanallah di situ, serem. 3 kali lipatnya berarti. Ya, karena memang mereka semuanya terstruktur, hatta pengamanan itu pakai shift-shiftan lah. Mereka jadi memang benar-benar Masya Allah lah pengamanan dan lain sebagainya di situ. Masya Allah. Baik, itu sedikit masalah tentang pengalaman antum ketika misalnya menghandle tamu negara. Nah, kita kembali lagi ke masalah pendidikan gitu kan. Balik ke masalah pendidikan. Itu kan dari 192 negara ya? Mungkin lebih. Lebih ya mungkin ya. Nah, ketika misalnya kita Indonesia nih punya attitude segala macam tersendiri lah dari Indonesia. Terus kita ke sana ketemu dengan berbagai macam negara. Itu bagaimana cara mengkompromikan? Karena kan pasti susah nih ketemu nih. Apalagi negara Afrika ini susah. Terus negara dari IPB ini susah juga kan. Belum lagi attitude mereka dalam makan nggak susah. Ini gimana cara mengkompromikan di sana? Maksudnya gini, apakah di Madinah tuh harus strict begini? Untuk di kampus kita sendiri, ini memang kita diajarkan untuk toleransinya itu tinggi lah, saling menghargai, saling kita karena banyak negara di sana memiliki sifat, akhlak dan kepribadian yang berbeda-beda setiap orang. Ada yang satu begini, ada yang satu ya tanda kurang kebersihannya kurang, ada yang begini kita harus saling menghargai lah. Harus toleransi, harus sabar lah, begitulah. Ya kan dengan apalagi tabiat kita orang Indonesia kan. Iya. Orang Indonesia alhamdulillah disenengin di sana. Karena banyak sabarnya. Iya. Dan sampai ada teman Ana itu salah satu ya. Dari Afrika? Ya. Dia ngomong, Indonesia itu nggak ada kurangnya, cuman kurangnya satu kata dia. Nggak pernah ngajarin akhlak ke kita. Serius Ana. Berarti akhlaknya Indonesia mestinya diajarin kepada mereka gitu ya? Ya mungkin karena mereka sendiri kebiasaan mungkin dengan negaranya mungkin keras ya. Sedangkan kita, Masya Allah negara kita ngajarin akhlak, adab yang lembut lah kalau bisa kita bilang. Sekeras-kerasnya Indonesia, lembutnya di sana ya? Iya. Indonesia misalnya orang Indonesia Timur nih, Afwan, begini kan itu kan karakter kita tahu lah. Ya. Dibawa ke sana, lembut Masya Allah ya. Bahkan anak pernah naik taksi situ. Pas anak baru duduk, langsung ada orang Afrika. Dia ngomong apa? Orang Indonesia ya. Padahal kan muka anak begini. Anak jalan ada orang ngomong orang Indonesia. Pas saya tanya, kok ente tahu? Iya, anak tahu. Ada orang Indonesia dari jauh gimana pun, anak tahu dia orang Indonesia. Masya Allah ya. Kenapa kok ente bisa tahu? Karena orang Indonesia itu suka senyum kan ya. Masya Allah. Ini yang mesti kita tebar ke masyarakat gitu kan. Terus dia lanjutin. Anak punya teman lebih suka senyum daripada ente. Kata dia. Dia ngomong ke anak. Oh, Masya Allah kata. Ya alhamdulillah itu sifat-sifat baik orang Indonesia lah. Sifat-sifat baik Indonesia. Iya. Ada nggak sifat orang Indonesia di sana yang nggak disenengin? Memang ada sih beberapa yang ya pasti ya ada yang beda juga, ada yang tetap gampang marah, cuma itu sedikit sih ya. Ya gampang marahnya kita Indonesia kalah sama mereka lah, orang luar kan. Kadang mereka ngomong biasa kayak orang berkelahi. Serius ini banyak anak ketemu nih. Memang terbiasa kadang di kamar sendiri nih, sebelum anak bawa keluarga ya, di kamar itu ngomong sudah kayak orang berkelahi sesama mereka. Padahal biasa gitu kan. Ya memang mungkin tabiat mereka lah. Makanya di situ kita kan dituntut untuk toleransi, saling menghargai. Ya mungkin kita cukup menegur maaf, tolong dikecilkan suaranya, Afwan, dikecilkan suaranya. Seperti itu biasa. Kan sendiri Kota Madinah ini sendiri banyak keutamaannya lah, dan diantara juga ada cobaan-cobaannya. Cobaan Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, la yasbiru ala la'wa'il Madinah wa syiddatiha ahadun min ummati illa kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah aw syahidan. Katakan oleh Rasulullah SAW, tidaklah seorang dari umatku itu sabar terhadap cobaan
ya cobaan dari kota Madinah dan kerasnya, ya kecuali nantinya pada hari kiamat kelak Rasulullah SAW akan memberikan syafaat kepadanya. Masya Allah. Dan pada hari kiamat tersebut nantinya, dan Rasulullah akan menjadi saksi pada hari Masya kiamat. Allah. Memang terkenal kota Madinah ini dengan syiddah. Iya. Itulah dengan Kan belum lagi ditambah dengan datangnya negara-negara lain itu, makanya kita berharap termasuk dari golongan itulah. Baik, ini last but not least ya. Apa namanya suka duka antum berdua belajar di Madinah apa? Fadhol. Kalau suka dukanya, alhamdulillah di situ sukanya ya. Alhamdulillah kita dekat dengan tanah haram, Haramain, baik kota Madinah, kota Mekah. Kita bisa dimudahkan sama Allah untuk memperbanyak ibadah. Keutamaan juga, masya Allah ya. Keutamaan dari kota Madinah, banyak ibadah dan lain sebagainya. Terus juga kita gampang untuk melaksanakan ibadah umroh dan sebagainya itu ya. Terus juga kalau dukanya sendiri, dukanya apa ya? Kalau di Madinah ini mungkin kalau pribadi ana sama cuaca. Cuaca. Ya, karena cuaca di Madinah terkhusus kan, itu sangat ekstrim. Ya, kalau dingin banget ya? Dingin banget bisa sampai 4, ana pernah itu sampai 2 derajat. Itu. Dan pada saat itu di Mekah masih 12, 13, 14, di Madinah udah 2. Panas pernah sampai 50 lebih, 56. Ya Allah, panas banget itu. Ya begitulah makanya kan ya Rasulullah sendiri yang bilang kan, yang bisa sabar kepada cobaan syiddah kerasnya, ya, baik cuaca dan akhlak dan lain sebagainya. Gitu. Mungkin dukanya juga bagi yang mereka sudah punya keluarga, keluarganya di tanah air ya. Iya. Berat banget coy, LDRan. Iya, itu ilaman. Ya, kecuali siapa yang Allah kasih kemudahan lah bisa membawa keluarganya ke sana. Gitu. Tapi bukan berarti kota Madinah berarti bukan kota yang penduduknya itu terbebas dari hal-hal kemaksiatan, pasti ada yang melakukan lah ya. Oh ada. Ada. Kemaksiatan ya di mana-mana ada. Cuma ya itu tanah haram. Ketika kita melakukan kebaikan, dapat pahala double. Begitu juga dosa. Ya. Kita melakukan dosa, ya dosanya juga double. Karena di Madinah sendiri kan tanah haram lah ya, terkhusus Mekah Madinah. Karena sebenarnya tanah haram ini tidak mensucikan orang yang tinggal di dalamnya. Bukan berarti orang di sana itu pasti suci tanpa dosa. Karena kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawwabun. Ya makanya di situ awal dulu ketika ana pertama kali mau menginjakkan Madinah, itu ana pikir masya Allah ini kayaknya kayak malaikat semua ini. Ini sahwa ini serius. Ternyata ya itulah baru ketika belajar kita tahu ternyata tidak kota suci belum tentu mensucikan orang yang tinggal di dalamnya. Belum ketemu orang Baduinya ya. Nggak cukup nanti ini waktunya kalau kita babarkan. Ya berarti intinya quote-nya di sini adalah tanah suci tidak mensucikan pemeluknya atau tidak mensucikan penduduknya. Orang yang tinggal di dalamnya. Orang yang tinggal di dalamnya. Ya. Kalau Anda gimana sih? Kalau ana ada pun sukanya, ya banyak ya diantara yang tadi disebutkan karena kan bisa belajar ulama lah ya. Benar, bisa belajar ulama. Ada Masjid Nabawi, ya kan, dimana kita sholat sekali di sana, pahalanya 1000 dibandingkan kita sholat di masjid-masjid yang lain, ya kan. Itu alhamdulillah ya yang harus benar-benar kita syukuri lah. Terus diantaranya kan sabda Nabi Muhammad SAW, man istata'an yamuta bil Madinah falyaf'al, barang siapa yang bisa mati atau meninggal di kota Madinah, hendaknya dia meninggal di kota Madinah. Itu kan karena saking gedenya fadilah kota Madinah, ya Madinah Al-Haramain. Terus dan banyak lah kelebihan-kelebihan yang lain. Adapun dukanya, kalau anak yang pertama ya sama cuaca, karena berat, memang panas, dingin, pemandangan semuanya pasir-pasir, tanah, batu. Kenapa orang Arab tuh kalau Indonesia bilang janah gitu kan? Dari atas. Karena pernah naik pesawat kemarin pas pulang, naik Oman, ini sama kan Arab semua. Timur Tengah. Iya, Timur Tengah. Pas mau landing di Jakarta, itu kan ngelihat hijau-hijau semua. Itu zikirnya nggak berhenti. La ilaha illallah.
Masya Allah. Masya Allah lah. Itu Masya Allah, saking memang dia nggak pernah ngelihat pemandangan kayak gitu. Ya. Karena Indonesia harusnya banyak bersyukur nih. Banyak bersyukur harusnya, apapun ada bisa dibilang di sini. Semua ada di Indonesia. Iya, benar. Masya Allah. Bahkan konon katanya kayu ditancepin tumbuh. Iya. Dukanya mungkin juga jauh dari keluarga gitu. Dan Iya. keluarga dan memang oke. apa ya, kalau Ana sendiri sih Mm-mm. berat dia makanan ya. Waduh, kadang kan di Indonesia ini ada gorengan, nasi padang. Masya Allah ya. Iya, di situ ada nasi padang, 25 real Ya harganya. Allah. Sesuai. Rasanya beda ya? Beda. Tidak senikmat di Indonesia. Baik, Masya Allah. Nah, hal yang dapat Anda simpulkan dari pembahasan kita kali ini bahwa Saudi tidak seperti apa yang mereka gembar-gembor bahwa Saudi itu pahamnya radikal, apa nggak toleransi segala macam gitu kan. Buktinya kenapa Saudi adalah negara yang paling aman di dunia mungkin saat ini. Iya. Ya, negara Insya yang Allah. paling Dan mudah-mudahan Allah jaga selalu. Amin. Dua amin, tanah amin. suci ini terutama Amin. ya. Dan di sana kriminalitas sangat sedikit kan, walaupun ada tapi enggak. Iya. Nah, itulah. Intinya negara yang paling aman di dunia ketimbang Afwan. Kita mungkin lihat Indonesia kayak gimana tiap hari, tiap jam, detik ada aja pembunuhan, pemerkosaan segala macam gitu kan. Kemudian Saudi juga negara yang paling toleran. Semua mazhab bisa masuk kecuali mungkin satu ya yang agak diperketat Syi'i mungkin. Iya. Itu memang dilarang Itu kan lah. ya. Mungkin Iya, cuman banyak orang yang masih sembunyi-sembunyi. Tapi ada di sana kan Ada. pemeluknya, ada. Nah, Cuma buktinya kalau ini- ketahuan juga langsung hilang deh. Artinya kan ya negara ini toleransinya Masya Allah, semua mazhab bisa masuk. Karena sebagian orang juga bilang negara Saudi mazhabnya hanya Hambali, nggak terima mazhab yang lain. Allah. Bohong banget berarti kan. Nah, buktinya juga Masya Allah, orang Indonesia haji pulang makan Masya Allah kan. Iya, Masya Allah. Baik teman-teman, nah, cukup sekian saja diskusi kita pada hari ini bersama Ustadz Lutfi Madkar dan Ustadz Ridwan Madkar yang mana beliau pelajar di Universitas Islam Madinah maksud kami, dan saat ini Ustadz Ridwan sudah menyelesaikan program sarjana dan Ustadz Lutfi masih akan menyelesaikan. Insya Allah ya. Insya Allah. Insya Allah. Baik, demikian kita sudah saja pertemuan pada kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.